di Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan di perarian utara Pulau Bali pada di Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat sedang melaksanakan latihan di perarian utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Saat ini Panglima TNI dan Kasal memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Saya juga telah memerintahkan Panglima TNI, Kasal, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak. Menurut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, kemampuan oksigen di dalam KRI Nanggala apabila dalam keadaan blackout mampu bertahan tidak melebihi 3 hari. Artinya cadangan oksigen KRI Nanggala 402 bertahan sampai hari Sabtu mendatang. Lebih jauh lagi, Kasal menegaskan atas kejadian hilangnya kontak KRI Nanggala 402, maka latihan gabungan penembakan torpedo dan penembakan kapal perang dipastikan ditunda. Seluruh unsur kekuatan yang terdiri dari 21 kapal perang, 2 kapal selam, dan 5 helikopter yang semulanya mendukung latihan tersebut difokuskan untuk melakukan pencarian KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 masih layak digunakan meski dibuat tahun 1977. Kapal ini memiliki riwayat latihan menembak dan dalam kondisi siap tempur. Yang terhormat Bapak. Jadi kapal KRI Nanggala ini adalah mungkin saya tambahkan dibuat tahun 1977 dan diterima Angkatan Laut dari tahun 1981 buatan HDW Jerman. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak torpedo kepala berat itu 2 kali dan sasarannya kapal KRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur sehingga kita dibatkan untuk latihan penembakan torpedo kepala latihan. Menurut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, kemampuan oksigen di dalam KRI Nanggala apabila dalam keadaan blackout mampu bertahan tidak melebihi 3 hari. Artinya cadangan oksigen KRI Nanggala 402 bertahan sampai hari Sabtu mendatang. Lebih jauh lagi, Kasal menegaskan atas kejadian hilangnya kontak KRI Nanggala 402, maka latihan gabungan penembakan torpedo dan penembakan kapal perang dipastikan ditunda. Seluruh unsur kekuatan yang terdiri dari 21 kapal perang, 2 kapal selam, dan 5 helikopter yang semulanya mendukung latihan tersebut difokuskan untuk melakukan pencarian KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Laksamana Yudo Margono menyatakan KRI Nanggala 402 masih layak digunakan meski dibuat tahun 1977. Kapal ini memiliki riwayat latihan menembak dan dalam kondisi siap tempur. Yang terhormat Bapak. Jadi kapal KRI Nanggala ini adalah mungkin saya tambahkan sudah dibuat tahun 1977 dan diterima Angkatan Laut dari tahun 1981 buatan HDW Jerman. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak torpedo kepala berat itu 2 kali dan sasarannya kapal KRI dan dua-duanya tadi siap tempur sehingga kita dibatkan untuk latihan penembakan torpedo kepala latihan. Pencarian kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Laut Utara Bali pada Rabu dini hari kemarin terus dilakukan. Terlihat sejumlah KRI kembali merapat di area sekitar dermaga Lanal, Banyuwangi, Jawa Timur. Di antaranya KRI KL Samsudin Tubun
KRI Hasan Basri, KRI Hiu, KRI Singa, dan KRI Layang. Operasi pencarian kapal selam Nanggala 402 langsung dipimpin Panglima TNI Marskal Hadi Cahyono di atas KRI Dr. Suharso. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Di sini Panglima TNI, saya turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan segenap kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita, prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista adalah mutlak untuk dilakukan agar kecelakaan tidak terjadi. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita, mari kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menyatakan cadangan oksigen di dalam kapal selam Nanggala 402 bertahan selama 72 jam. 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3. Sehingga 72 jam. Yang mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon bawah laut, jadi kemaretannya sangat lemah. Nah tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimo itu ditemukan kemanetan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Dan ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemanetannya tinggi. KRI Nanggala 402 menghilang saat menjalankan latihan di perairan Bali kemarin. Kapal selam yang hilang rencananya hari ini akan mendemonstrasikan atraksi menembak torpedo di saksi Panglima TNI, Kasau, dan Kapolri. Akan bersedia untuk menawarkan apa juga bentuk bantuan yang mampu kita berikan. Malaysia memberangkatkan kapal Megabakti yang akan membantu operasi pencarian kapal selam Indonesia KRI Nanggala yang dinyatakan hilang kemarin. Megabakti yang merupakan kapal penyelamatan meninggalkan Malaysia dari pangkalan tentara laut di Raja Malaysia di kota Kinabalu, Sabah. Megabakti diperkirakan tiba di lokasi pencarian KRI Nanggala pada tanggal 25 April sekitar pukul 3 sore.
Pencarian oleh Malaysia ini dikepalai oleh Komandan Muhammad Hairul Fahmiyop dengan melibatkan 54 kru. Ke-54 kru tersebut terdiri dari 10 petugas medis dan anggota tentara Malaysia, serta 44 kru kapal Megabakti sendiri. Megabakti merupakan kapal pencarian yang memiliki kemampuan utama melakukan operasi penyelamatan pada kapal-kapal selam. Misi di Indonesia ini merupakan misi penyelamatan kedua oleh Megabakti setelah pada tahun 2014 melakukan pencarian pesawat Malaysia yang masih misterius MH370. Sedangkan Singapura telah memberangkatkan kapal Swift Rescue kemarin. Menteri Pertahanan Singapura, Ng Hen, mengunggah foto-foto kru Swift Rescue yang berangkat hari Rabu di media sosialnya. Ng Hen menyatakan Kepala Staf Angkatan Laut mereka menerima permintaan bantuan dari TNI Angkatan Laut dan sesegera mungkin mengirimkan bantuan. Sementara di unggahan media sosial milik Kementerian Pertahanan Singapura, turut disampaikan doa untuk keselamatan para kru KRI Nanggala 402 dan kru Angkatan Laut Singapura akan membantu operasi pencarian. Pemerintah Singapura telah mengirimkan kapal penyelamat laut dalam bernama MV Swift Rescue untuk membantu mencari kapal selam KRI Nanggala yang hilang kotak di perairan Bali. MV Swift Rescue mampu beroperasi terus-menerus selama 4 minggu. Bagian terpenting dari kapal itu adalah kapal penyelamat Submersible Deep Search and Rescue 6 atau DSAR-6. Diluncurkan dari kapal induk, DSAR-6 mampu menyelam hingga ratusan meter dan terhubung dengan kapal selam yang rusak dan mengeluarkan kru kapal selam. Sistem penyelamatan kapal selam juga dimiliki perusahaan Forum Energy Technologies. Selama 45 tahun, perusahaan ini memasok lebih dari 800 kendaraan bawah air berawak dan tidak berawak. Salah satunya adalah kendaraan penyelamat kapal selam tipe Fit Al-Air Class yang mampu menyelam hingga lebih dari 600 meter dan menyelamatkan 17 anak buah kapal dalam sekali penyelaman. Hanya butuh 3 orang untuk mengoperasikan kendaraan penyelamat ini. Fit Al-Air Class akan menyelam langsung menuju pintu palka kapal selam. Kendaraan ini telah dilengkapi mekanisme pembuka yang telah disesuaikan dengan palka kapal selam bagi negara NATO maupun negara lain dengan pesanan khusus. Setelah tersambung, maksimal 17 kru kapal selam dapat dipindahkan dalam sekali penyelaman. Di dalam Fit Al-Air Class telah diatur dekompresi udara agar awak kapal selam tidak mengalami gangguan tekanan darah saat naik ke permukaan. Fit Al-Air Class dipakai oleh Angkatan Laut negara NATO, meski ukurannya lebih besar dan lebih canggih dibanding versi sipil. Namun secanggih apapun alat yang ada, tetap harus dibutuhkan latihan khusus. Penyelamatan kapal selam yang mengalami kerusakan di dasar laut merupakan operasi yang sangat sulit. Namun dapat dilakukan dan beberapa di antaranya terbukti berhasil. Tahun 2011 lalu, untuk pertama kalinya, kapal selam Angkatan Laut Rusia berpartisipasi penuh dalam latihan yang dipimpin NATO. Musibah tenggelamnya kapal selam nuklir Rusia Kursk pada tahun 2000 menunjukkan pentingnya persatuan dan koordinasi antar negara. Selama latihan 12 hari, kapal selam dari Portugal, Rusia, Spanyol, dan Turki berpartisipasi dalam latihan penyelamatan kapal selam terbesar di dunia. Latihan ini melibatkan 8 kapal selam, 14 kapal tempur, 1 skuadron pesawat penyelamat, serta sekitar 3.000 prajurit Angkatan Laut. Latihan tersebut berpusat dalam penyelamatan dan evakuasi terkoordinasi sebuah kapal selam nuklir yang diskenariokan terdampar di dasar Laut Atlantik. Latihan selama 48 jam non-stop ini terbukti mampu menyelamatkan 150 awak kapal selam dalam waktu 8 jam. Semoga operasi penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402 juga berjalan lancar dan berhasil menyelamatkan 53 awaknya.